Saudara-saudari, para adorator yang terkasih, dalam keheningan di hadapan sakramen Maha Kudus, marilah sejenak kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes, bab 21, ayat 20 sampai dengan 25. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus. Dia inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari terkasih, pada bagian akhir Injil Yohanes, penginjil mengarahkan perhatian kita pada dua sosok sentral dalam lingkaran para rasul, yakni Petrus dan murid yang dikasihi Yesus. Keduanya dipanggil oleh Yesus untuk menjadi murid-Nya, masing-masing dengan segala perbedaan karakter, kepribadian, talenta, dan kelemahan, mempunyai perbedaan peran atau tugas dalam kehidupan jemaat. Petrus berperan sebagai gembala bagi kawanan Yesus. Peranan Petrus ini sederhana, tetapi sangat penting. Ia dipanggil untuk menjadi tanda dan sumber kesatuan bagi kawanan. Gereja di dunia membutuhkan gembala untuk membantu kawanan agar setia pada panggilan mereka. Begitu pula murid yang dikasihi Yesus memainkan peran kunci sebagai penulis kisah Yesus Kristus, sehingga generasi sesudahnya dapat mengenal Yesus dengan lebih baik. Ia menulis dan mengakhiri Injilnya dengan ajakan agar setiap orang yang membaca Injilnya menanggapinya dengan iman, percaya bahwa apa yang disampaikannya adalah benar. Ia menjamin kebenaran isinya. Dikisahkan, ketika Yesus dan Petrus sedang berjalan, muncullah murid yang dikasihi Yesus mengikuti mereka dari belakang. Dialah Yohanes, tokoh di balik penulisan Injil Yohanes ini. Munculnya Yohanes sangat penting untuk dikisahkan, agar semua orang yang membaca kitab ini tahu
bahwa seluruh kesaksian yang tertulis di dalam kitab ini adalah kesaksian seorang saksi mata. Dia menyaksikan sendiri apa yang terjadi, dan karena itu Injil Yohanes yang dia tulis harus dianggap sebagai catatan dari saksi mata. Dan setelah melihat Yohanes mengikuti mereka, Petrus bertanya tentang nasib Yohanes. Mengapa Petrus menanyakan demikian? Karena Tuhan Yesus baru saja menceritakan tentang cara Petrus akan mati. Petrus ingin tahu apakah semua murid mendapatkan nasib yang sama? Ternyata tidak. Mengapa? Karena Yohanes tidak mati sebagai martir. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan Petrus bahwa keputusan Tuhan atas hidup mati orang lain bukanlah urusan Petrus. Jikalau Tuhan mau membuat Yohanes terus hidup hingga dia datang kembali pun, bukan urusan Petrus. Apakah ini berarti Yohanes terus hidup hingga Yesus datang kembali? Tentu saja tidak. Tetapi kalimat Tuhan Yesus ini menjelaskan mengapa Yohanes terus hidup hingga usia yang sangat lanjut. Dia terus hidup ketika para rasul yang lain semua telah mati. Semua telah dibunuh dan menjadi martir. Hanya dia yang tersisa dan terus hidup. Mengapa Tuhan membuat dia terus hidup hingga usia lanjut? Supaya dia menyaksikan apa yang dilihatnya di dalam sebuah kitab. Bahkan lebih dari itu, Tuhan akan mempercayakan kepadanya kitab lain lagi yang akan mengisahkan peristiwa kedatangan kembali dari Sang Mesias. Yesus akan datang kembali ke dunia ini, dan Yohanes menjadi saksi yang mencatatnya di dalam sebuah kitab. Baik Injil Yohanes maupun kitab Wahyu adalah dua buku yang ditulis oleh Yohanes. Yohanes menjadi tokoh kunci untuk mengkaitkan kehidupan Yesus dan para murid dengan kehidupan kita sekarang. Ini bukan kisah masa lalu. Ini adalah kisah yang terus berkesinambungan hingga hari ini. Bahkan hingga hari Tuhan datang kembali nanti. Yohanes menjadi tokoh yang terus menyembunyikan diri di belakang seluruh kisah Injil ini. Seperti Roh Kudus yang menggerakkan dia menulis, dia tersembunyi, tetapi pekerjaannya sangat berkuasa dan meninggikan Kristus supaya kita menjadi milik Dia dan menghidupi di dalam hidup kita apa yang para murid hidupi bersama dengan Yesus di dalam kisah Injil ini. Petrus memang berbeda dengan Yohanes, tetapi mereka berdua mengasihi Yesus dengan caranya masing-masing. Inilah kenyataan dalam setiap komunitas Kristen. Persatuan menghasilkan kasih. Kasih menerima kekasan masing-masing pribadi. Belajar dari perutusan kedua tokoh ini, kita bisa menangkap pesan penting bagi karya pewartaan gereja. Sebagai orang beriman, kita memiliki panggilan dan perutusan dasar yang sama. Kita bisa mewujudkan tugas itu sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang kita miliki. Peran dan tugas apapun memiliki nilai yang sama dan berharga di mata Tuhan bila dijalankan dengan penuh kasih. Marilah
berdoa. Tuhan Yesus, sama seperti para murid-Mu, demikian pula kami sendiri seringkali juga sulit memahami sabda-Mu. Berilah kami rahmat dan terang Roh Kudus-Mu untuk setiap hari mendalami sabda yang Kau sampaikan kepada kami melalui para pengarang Injil, saksi sabda kehidupan dan kebenaran. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin.